Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara atau melanjutkan tentang materi kita, yaitu materi dari mata kuliah Ekonomi Teknik, yaitu tentang bunga modal ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu bunga modal, kemudian bunga modal itu ada dua macam, ada bunga modal sederhana dan bunga modal majemuk. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang apa itu bunga modal sederhana. Nah, selanjutnya kali ini kita akan membicarakan atau membahas tentang bunga majemuk ya. Kemudian kita juga akan menyampaikan tentang notasi dan diagram pada bunga majemuk, apa itu angsuran tunggal dan apa itu angsuran seragam. Nah, langsung saja ya. Jadi seperti yang lalu saya sampaikan bahwa materi ini adalah sebagai bagian dari kuliah daring ya untuk mata kuliah Ekonomi Teknik pada prodi Teknik Pertanian Unsiah. Baik, selanjutnya bunga majemuk ya. Jadi kita bahas bunga majemuk. Jadi apa itu bunga majemuk? Bunga majemuk itu adalah apabila bunga modal untuk setiap periode, baik itu dalam 1 tahun, bulan, atau lain-lainnya, itu dihitung berdasarkan jumlah modal pada awal periode ditambah bunga modal pada periode tersebut, atau diistilahkan dengan bunga berbunga. Intinya, bunga yang didapat pada suatu periode itu dibungakan lagi sehingga menjadi berlipat. Contoh, apabila modal sebesar 10 juta itu dipinjamkan dengan bunga 10% per tahun dan pada akhir tahun pertama bunganya sebesar 1 juta ya. Jadi 10% dari 10 juta sama dengan 1 juta. Kemudian ditambahkan dengan modal awalnya tadi 10, jadi 10 juta ditambah 1 juta. Jadi pada 1 tahun pertama kita harus membayar 11 juta. Nah, bagaimana jika pembayarannya pinjaman tersebut dibayarkan selama 3 tahun? Nah, jika pinjaman tadi dibayar selama 3 tahun, maka kita harus cari setiap tahunnya atau dikalikan dengan 3 tahun. Caranya adalah seperti yang tertera pada tabel ini ya. Jadi pada tahun pertama 10 juta tadi dikali dengan 0,1 bunganya jadi 1 juta. Jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11 juta. Itu total pinjaman yang harus kita bayarkan atau F-nya. Kemudian pada tahun kedua pinjaman awal dan bunga yang diperoleh pada tahun yang diperhitungkan untuk tahun pertama itu dianggap sebagai pinjaman di tahun kedua. Jadi 11 dikali 0,1 jadi 1.100.000. Jadi totalnya adalah 11 juta di tahun pertama ditambah dengan bunga di tahun kedua. Jadi 1.100.000 tambah 11 sama dengan 12.100.000. Dan yang ketiga juga begitu. Total dari F yang harus kita bayarkan di tahun kedua dianggap sebagai modal pinjaman pada tahun ketiga dan kemudian dikalikan dengan 10% lagi. Jadi 1.210.000. Jadi totalnya pinjaman kita sekarang yang harus kita lunaskan pada akhir tahun ketiga itu sebesar 13.310.000. Maka kenapa istilah bunga majemuk ini dikatakan sebagai bunga berbunga ya atau bunga yang berlipat. Nah, bedanya kalau pada untuk bunga majemuk itu kita harus bayar. Jadi yang kita tahu adalah pada sistem bunga majemuk itu uang yang akan kita bayarkan jika kita minjam 10 juta sekarang, maka di 3 tahun ke depan kita harus bayar sebesar 13.310.000 dengan modal awal 10 juta. Sementara pada bunga sederhana di akhir tahun ketiga kita hanya membayar 13 juta. Kalau tadi di tahun pertama kalau menggunakan bunga sederhana jadi 10 juta ini dianggap modal awal, kemudian bunga yang dikeluarkan setiap tahunnya dari tahun pertama sampai ketiga itu flat ya atau tetap ya. Jadi 10 juta dikali 10% itu 1 juta setiap tahunnya. Karena 3 tahun berarti
13 juta. Sementara kalau yang bunga majemuk karena ada sistem bunga dari total pinjaman dan bunga sebelumnya, makanya menjadi 13 juta 300 ya. 13 juta 310 ini ya. 13 juta 310.000 ini ya maksudnya ya. Karena ini kita tadi dalam juta. Ini maksudnya 13 juta. Ada 0 lagi 3 ya. Maaf ya, ini tolong dirapikan sendiri nanti supaya lebih ini. Nah, yang penting tidak keliru. Jadi kalau di bunga majemuk tadi totalnya adalah 13.310.000 dan di bunga sederhana totalnya adalah 13 juta saja. Nah, perbedaan nilai uang disebabkan karena efek majemuknya. Jadi perbedaan nilai uang semakin besar dengan bertambahnya nilai modal, kemudian tingkat bunga, atau lamanya periode pembayaran. Perhitungan bunga modal majemuk itu lebih umum digunakan dalam perhitungan-perhitungan ekonomi. Nah, jadi seperti pada pertemuan kita yang pertama kemarin, yaitu di contoh 5 ya. Nanti dilihat contoh 5. Jadi ada seandainya 1 juta, kemudian I kecilnya 20% dipinjam selama 2 tahun, maka berapa uang yang harus kita bayarkan di tahun pertama? Maka nilainya adalah ini. 1 juta, 20% berarti 2 juta, ya. Berarti 200.000, maaf. Maksudnya 1 juta dikali 20% atau 0,2 sama dengan 200.000, makanya ini dicari sama dengan dapatlah 1.200.000. Kemudian apabila pembayaran dilakukan pada akhir tahun kedua, maka 1.200.000 kita kalikan lagi dengan 1 tambah 20%, maka jadinya adalah 1.440.000, di mana ada tambahan biaya sebesar 40.000. Karena apa? Karena ada penggandaan bunga dari tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya kita bayar bunga 200.000, di tahun selanjutnya bunga ini juga dihitungkan 20%. Ya. Jadi 200.000 dikali 20% itu sama dengan 40.000. Oke. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Jadi kira-kira seperti itu. Makanya kenapa dikenal bunga majemuk itu sama dengan bunga berbunga. Nah, kemudian ada beberapa formulasi yang biasanya digunakan dalam perhitungan untuk bunga majemuk ya. Sama seperti bunga yang tunggal atau bunga sederhana, hanya saja di sini sedikit perbedaan di pangkat ya, tahunnya ini dipangkatin. Nah, jadi di mana persamaannya adalah kalau untuk F1, F atau pengembalian uang pada akhir tahun ke-1 adalah P dikali 1 ditambah I. Ya, karena tahun ke-1 tidak ada pangkatnya di sini. Pangkat 1 harusnya tapi tidak perlu dituliskan. Kemudian pada tahun kedua, F2 itu sama dengan F1 dikali ini, ya, F1 dikali 1 tambah I. Jadi F1 tadi adalah P, 1 tambah I, kemudian dikali 1 tambah I. Makanya dia muncul jadi pangkat 2. Ya, jadi untuk persamaannya jadi seperti ini dan seterusnya seperti ini ya, sehingga nanti tahun ke N maka Fn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N, di mana N adalah faktor jumlah berganda ya, itu termasuk adalah lamanya pinjaman tadi kapan akan dikembalikan. Nah, contoh selanjutnya ya, jadi ini kita balik lagi nanti dilihat contoh 6 pada pertemuan 1 ya. Jadi di contoh 6 itu bunga untuk tahun kedua. Jadi seandainya kita melakukan pinjaman, kemudian kita mau kembalikan di tahun kedua, ya, di tahun kedua. Maka kalau menggunakan perhitungan bunga majemuk adalah P dikali 1 tambah I kecil pangkat N. Jadi 10 juta dikali 1 tambah 0,10 pangkat 2, jadi 0,1
Ini 1 tambah 0,1 sama dengan 1,1 pangkat 2. Jadi sama dengan 12.100.000 ya. Kemudian kalau dikembalikannya selama 3 bulan. Jadi seperempatnya dikali 20% sama dengan 5%. Jadi tinggal kalikan aja 1 ditambah 0,05 untuk tahun pertama, makanya dapat 1.050.000. Kemudian waktu kembalian 6 bulan, makanya setengah dikali 20% sama dengan 10% pangkat 1. Jadinya 1.100.000. Jadi dampaknya itu apabila kita sudah melakukan peminjaman ini pada tahun yang lebih banyak ya, maka ini akan terjadi perbedaan yang sangat nyata antara perhitungan bunga majemuk dengan perhitungan bunga sederhana. Kemudian ada yang namanya notasi dan diagram pada bunga majemuk. Jadi pada prinsipnya ada beberapa notasi yang biasa atau umum digunakan pada persamaan untuk menghitung bunga majemuk secara periodik ya, yaitu yang pertama ada I kecil, suku atau tingkat bunga tahunannya. Kemudian N adalah lama periode bunga. Kemudian P modal pada waktu sekarang atau pada waktu periode present principal summary-nya. Kemudian sumnya. Kemudian F ini adalah modal pada waktu akan datang atau pada akhir periode. Kemudian A adalah pembayaran tunggal sebagai pembayaran seri tahunan yang besarnya sama pada setiap akhir tahun ya. Jadi ini biasanya jumlah angsuran gitu, angsuran yang sama atau pembayaran yang sama. Nah, ada diagram arus kas. Jadi diagram ini merupakan suatu diagram yang menunjukkan ke dalam arus uang yang terjadi pada setiap periode waktu yang digunakan. Jadi berupa tahun, bulan atau lainnya. Jadi periodenya itu tergantung ya, sangat variatif, tergantung kesepakatan. Hal-hal kunci, gunakan garis waktu. Jadi ini dianggap sebagai garis waktu, menunjukkan dari tahun awal, kemudian di akhir tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian ada garis horizontal yang menunjukkan skala waktu ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada tanda panah menunjukkan arus yang akan terjadi dan ada asumsi periode discrete. Nah, jadi ini ada tanda panah. Ini yang akan menunjukkan bagaimana arus kasnya. Jadi arus kas terjadi pada akhir suatu periode. Waktu 0 sama dengan sekarang atau saat ini. Waktu 5 yaitu akhir periode atau pada tahun kelima. Panah mewakili arus kas. Panjang menunjukkan banyaknya. Jadi ini tergantung banyaknya. Semakin banyak biasanya semakin lama, maka biasanya ada yang menyembuhkan semakin tinggi. Nah, penerimaan arus kas positif biasa tandanya cenderung ke atas. Sementara untuk pengeluaran arus kas negatif tandanya akan ke bawah. Nah, contoh sudut pandang yang berbeda. Misalkan suatu pinjaman bank 10 tahun, bunga tahunannya 6%. Arus kas peminjam berarti peminjam ini akan mendapatkan uang sebesar 10 juta dolar ya di sini. Kemudian karena dia sudah meminjam, dia harus membayar. Membayar itu tentu berikut dengan bunganya. Bunganya ini selama, kalau pinjamannya selama 10 tahun ya, 10 tahun, maka nantinya dia harus mengeluarkan uang dengan bunga 6% per tahun tadi, maka dia akan mengeluarkan uang sejumlah ini, 17.000 dolar ya. Kalau tadi dia pinjamnya 10.000 dolar, dia harus bayar 17.000 dolar. Kemudian bagi arus kas pemberi. Jadi ini pemberi, anggaplah ini pihak bank ya. Dia di awal dia harus mengeluarkan uang sebesar 10 juta. Nah, dengan waktu selama 10 tahun dia akan menerima sebesar ini, 17.908 dolar ya. Jadi seperti itu. Ini dengan bunga 6%. Nah,
Nah, jika 1 atau 1.000 dolar diinvestasikan dengan bunga majemuk 6% pada 1 Januari 2016, berapakah banyak berapakah yang akan diperoleh pada 1 Januari 2026? Jadi, ketika 10 tahun kemudian, berapakah uang yang akan dia peroleh? Jadi, pertamanya tadi dia investasikan adalah 1.000 dolar ya. Dia investasikan ini 1.000 dolar. Kemudian pada akhir tahun ke-10, ini berarti F-nya ini akan menjadi ini. 1,791 dolar. Ini maksudnya 1.000 dolar ya. Berarti ini 1.791 dolar ya. Jadi ini jadinya 1.791 dolar. Jadi kira-kira seperti ini cara perhitungannya. Kemudian ada lagi single payment formula. Jadi ini adalah yang namanya angsuran atau ini artinya pembayaran tunggal ya, angsuran tunggal. Jadi single payment atau rumus bunga majemuk yang menghubungkan nilai P dan F pada arus pembayaran tunggal ya. Maksudnya arus pembayaran tunggal di mana pada diagram arus kas menggambarkan hubungan antara nilai P dan F pada pembayaran tunggal. Jadi kira-kira seperti ini. Ada nilai P-nya di awal, dia melakukan pembayaran di awal, kemudian dia akan menerima di akhir dengan jangka waktu sekian. Sampai N ya, jangka waktu N. Jadi ini. Nah, bagaimana mencari nilai F jika diketahuinya P? Jika sejumlah uang pada waktu sekarang bernilai P dan bunga modal yang berlaku adalah I% per tahun, maka pada setiap tahun berikutnya akan berubah nilainya. Di mana F sama dengan P dikali 1 tambah I kecil pangkat N. Jadi ini adalah nilai uang di masa yang akan datang atau harga yang akan datang ya. Ini kalau tadi masa sekarangnya berupa P, yang akan datang berupa F. Nah, nilai 1 tambah I pangkat N itu disebut single payment compound atau dengan simbol fungsionalnya F per P I persen N. Ya, jadi ini ada persamaan lainnya. F sama dengan P kali F per P I persen N. Nah, contoh. Nilai F jika diketahui nilai P. Jadi seorang mendepositokan uang di bank sebesar 500 dolar. Berapa uang tersebut setelah 5 tahun bila suku bunganya sebesar I yaitu 6%. Maka cara menghitungnya adalah ini jumlah uang yang akan diperoleh pada masa nanti yaitu F sama dengan ini. F sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, jadi 500 dolar dikali 1 ditambah 0,06 dipangkatin 5. Dapatnya sekitar 669,112 dolar ya. Atau bisa juga kita hitung menggunakan tabel ya. Kemarin sudah jadi ini ada tabel, pokoknya tabel V di F per P I persen N ya. Jadi ada tabelnya untuk menghitung tabel F ini. Jadi kita tinggal masukkan aja atau kita tinggal memasukkan nilai ini ya. Jadi kan P-nya sudah dapat, kita tinggal F per P I N. Jadi berapa nilai F per P I N. Jadi tinggal kita lihat F per P-nya pada 6%, 5 tahun, dapatlah 1,338. Sehingga 500 dikali 1,338 sama dengan 669 dolar. Nah, jadi kalau ada gambarnya seperti ini, tadi dia misalnya melakukan penyimpanan uang di suatu bank, yaitu sebesar 500 dolar. Uang ini tidak diambil-ambil, tapi didepositokan selama 5 tahun. Diketahui bunganya tadi 6%, maka berapa nilai akhirnya? Nilai akhirnya adalah sebesar ini ya. Ini atau ini, sama saja. Ya.
Jadi dapatnya $669. Nah, kemudian seorang petani melakukan peminjaman uang itu sebanyak 2 juta dari sebuah bank untuk membeli sebuah traktor. Dan bersedia mengembalikan pinjaman tersebut setelah 8 musim tanam. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan pada akhir musim ke-8 jika bunga yang berlaku 10% per musim? Jadi membeli traktor, petani membeli traktor, berarti dia melakukan peminjaman ini, dapat uang, dikasih uang. Nah, sekarang dia berjanji harus membayar setelah 8 musim tanam. Berapakah yang harus ia bayarkan setelah 8 musim? Jadi caranya bagaimana? Tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya ya, di mana F sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. 2 juta dikali 1 tambah 0,1 pangkat 8 sama dengan, jadinya adalah 4.287.200 rupiah. Ini pada akhir musim ke-8. Nah, atau kita bisa juga menggunakan tabel konversi ya. Tabel konversi ini di mana kita lihat E per P, kemudian I persennya, kemudian N. Berapa besarnya angka ini? Nah, ini dapatnya 2,1436. Jadi dapatnya akhirnya adalah juga sama, 4.287.200 ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, lanjut ya. Kemudian misalnya kita ingin mencari nilai P jika diketahuinya F nih. Jika sejumlah uang pada waktu sekarang itu bernilai P dan bunga modal yang berlaku I persen per tahun, maka setiap tahun berikutnya akan berubah nilainya, di mana F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Ya. Atau untuk bagaimana kalau kita tahu nilai F tapi kita tidak tahu berapa nilai P-nya ya, perkiraan P-nya. Jadi kita bisa menentukan nilai P-nya dengan cara seperti ini. Ya, ini persamaan untuk P-nya. Kemudian di mana 1 tambah I pangkat N ini disebut single payment present worth factor dengan simbol fungsional P per F I persen N ya. Kemudian P sama dengan ini. Ya, jadi nanti bisa dilihat lagi sambil dilihat di tabelnya. Nah, contoh nilai P jika diketahui F. Nah, jika kita menginginkan di tabungan kita setelah 5 tahun uangnya menjadi $1.000 misalnya. Berapa uang yang harus didepositokan sekarang bila suku bunganya 6%? Nah, kita maunya dapat uang pada 5 tahun nanti sebesar $1.000 ya. Kita tahu suku bunganya sekian dan rencananya itu selama 5 tahun kita dapatkan. Nah, jumlah uang yang akan diperoleh yang harusnya kita setorkan itu berapa gitu. Jadi kita harus menyetorkan sebesar ini. $747,26 ya. Atau kalau mau menggunakan tabel, ini maksudnya adalah jumlah uang yang harus kita depositokan saat ini itu sebesar ini. Atau ini kalau kita menggunakan tabel ya, sama saja hasilnya. Nah, atau begini, seorang petani ingin memiliki traktor tangan sendiri ya, seharga 2 juta. Ada nggak traktor 2 juta? Nggak ada. Jadi anggaplah 20 juta seperti itu. Pada 10 tahun yang akan datang, berapa uang yang harus disimpan ke bank pada saat sekarang apabila tingkat bunga modal yang berlaku itu 10% per tahun? Nah, ini juga sama seperti yang tadi ya. Dia pengen dapat uang sebesar 20 juta lah katakan, atau ini 2 juta ya ilustrasinya. Nanti kalian bisa inikan sendiri. 2 juta, maka kalau ini yang akan didapatkan di 10 tahun nanti, berapa uang yang harus dibayarkan, ditabungkan sekarang? Dengan bunga 10%. Ya, dengan bunganya ini 10% per tahun. Maka dia harus
nyetorkan sekian ya. Kalau kita menggunakan rumus, maka P sama dengan F dikali 1 tambah I kecil pangkat min N. Jadi sama dengan 2 juta dikali 0,385 sama dengan 771. Nah, dengan uang segini 771 didepositokan selama 10 tahun dapatlah 2 juta. Nah, gitu juga kalau kita menggunakan rumus. Ya, jadi kita bisa ini mendapatkan ini. Kemudian contoh selanjutnya. Misalnya Pak Raden menginvestasikan atau meminjamkan uang $1.000 dengan suku bunga 6% per tahun. Berapa jumlah yang harus terima atau dibayarkan setelah 4 tahun? Maka ini nanti coba dimasukkan sendiri rumusnya. Ya, dapatnya adalah jadi 1.262. Kemudian Pak Raden membutuhkan membayar uang sejumlah 1.262 untuk 4 tahun. Kemudian, bila suku bunga 6% per tahun, berapa yang harus ditabung atau dipinjam saat sekarang? Jadi, hasilnya adalah yang harus dibayar saat sekarang 1 juta. Jadi, kebalikan aja nih. Coba nanti di rumah dilatih sendiri ya, supaya masing-masing lebih paham bagaimana cara menggunakan dan menerapkan rumus untuk menghitung bunga majemuk ini. Nah, kemudian ini ada istilah F per P dan ada P per F. Jadi ada istilah dan notasinya. Jadi E per P I persen N atau P per F I persen N. Jadi ininya diagram arus dananya di mana P, di mana F. Kapan rumus untuk menghitung F juga bisa menggunakan ini. Kalau kita nggak mau lihat tabel, kita menghitung persamaan ini. Itu juga ini ada di tabel dan ini ada persamaannya. Tinggal pilih mau menyelesaikan menggunakan cara yang mana ya. Kemudian ini juga ada soal tambahan, misalnya ini ya, jadi soal-soal tambahan ini bisa dipelajarin sendiri ya. Ada beberapa soal tambahan yang nanti bisa menjadi bahan latihan sendiri buat ini supaya benar-benar paham. Kemudian ada yang namanya uniform series formula, yaitu jadi ada angsuran seragam. Nah, pada angsuran seragam ini suatu sistem pembayaran atau pengembalian modal yang dilakukan pada setiap akhir periode selama N periode dengan jumlah yang sama, yaitu berupa A pada tingkat bunga modal I% per periode. Diagram arus kasnya adalah seperti ini ya. Jadi misalnya ini ada P, kemudian ada F, ini ada A. Di sini kita mengangsur setiap bulan. Ada angsuran yang harus kita serahkan setiap bulan. Jadi pembayaran pertama dilakukan 1 periode setelah pembayaran P. Sedangkan nilai F terletak pada waktu yang sama dengan nilai akhir dari A, yaitu N periode P. Nah, jadi misalnya begini. Untuk mencari nilai F, jika diketahuinya A, nilai F sebesar A yang dibayarkan setiap akhir selama N periode merupakan penjumlahan nilai dari setiap pembayaran A. Jika F1 adalah nilai kemudian dari pembayaran periode pertama, maka F2 nilai kemudian dari pembayaran periode kedua. Dan Fn kurang 1 nilai kemudian dari periode pembayaran N kurang 1 dan Fn nilai kemudian dari periode pembayaran ke N. Maka nilai F menjadi, nah jadi seperti ini persamaannya ya. Jadi nilai F-nya adalah sekian. Jadi kemudian bisa juga kalau kita lihat di ini ya, dengan nilai 1 tambah I kecil pangkat N kurang 1 per I disebut uniform series compound amount factor dengan simbol fungsionalnya adalah F per A I persen N. Jadi ini juga ada tabelnya. Nah, contoh untuk nilai F jika diketahuinya A. Si Polan menyimpan uang di bank pada setiap akhir bulan sebanyak 250.000. Berapa jumlah tabungannya setelah 6 bulan jika tingkat bunga yang berlaku itu 2% per tahun. Jadi setiap bulan angsuran dibayarkan sebesar 250.
Kalau misalnya normal ya, normal nih tanpa ADM, tanpa bunga dan tanpa apapun, maka si A ini harusnya mendapatkan 250 ya, 250.000 dikali 6 kan? 250.000 dikali 6. Jadi sama dengan berapa? Berarti 1.500.000. Harusnya begitu. Harusnya. Tapi karena di perbankan itu ada sistem bunga, dan biasanya bunganya adalah bunga majemuk. Jadi kalau seandainya 2% bunganya, kira-kira berapa yang harusnya ia dapatkan? Maka kita masuk ke dalam persamaan. Nah, masukkan persamaannya, diperolehlah 1.577.000. Atau kita juga bisa melihat dari tabel. Kita masukkan tabelnya, kita cari E per A-nya berapa, E per A pada I persen N ya, pada I persen N, karena kita ini dapatlah 6,3 kalikan dengan 250. Jadi dapat 1.577.000. Nah, contoh lagi ya, contoh lagi. Jadi kalau misalnya contohnya ini nilai F jika diketahui A ya, berapa uang kita di akhir tahun kelima bila kita menabung sebesar Rp500 per tahun di setiap akhir tahun bila I sama dengan 6%. Nah, kita nabung nih dalam 5 tahun, 500 ya, katakanlah ini anggaplah 500 juta lah begitu. Maka single payment-nya berapa? Jadi karena 500, 500, 500, jadi F-nya ini selalu bertambah. Jadilah kita dapat 2.818.000 ya. Kalau dengan persamaan maka dapatnya adalah ini. Ya. Ini kita hitung dengan persamaan, ini kita bisa hitung dengan tabel atau kita bisa hitung penjumlahan setiap tahun dari tahun 1 tambah tahun 2 tambah tahun 3 dan seterusnya. Kemudian ini ada lagi yaitu untuk mencari nilai A jika diketahui F-nya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita tahu nilai A-nya berapa, kita hitung F-nya, ini sekarang kebalikannya. Yang kita ini adalah bagaimana cara menghitung A-nya. Nah, ini adalah angsuran setiap bulannya atau uang yang harus kita simpan setiap bulannya ya kalau kita mau deposito. Jadi ini juga bisa menggunakan tabel, ini menggunakan persamaan. Nah, contoh. Berapa besarnya setoran tetap di akhir tahun jika seorang menginginkan dapat mengambil uang simpanannya sebulan 5 juta pada akhir tahun kelima. Nah, jadi kalau misalnya di akhir tahun kelima dia mau dapat uang 5 juta. Nih. Dengan tingkat suku bunga modalnya 12% ya. Tingkat suku bunga modalnya 12%, dia tabung 15 juta. Dia pengen dapat 5 juta di akhir tahun kesekian. Maka dia harus bayar berapa setiap bulannya di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Nah, jadi persamaannya adalah ini. Nah, diperolehlah setiap tahunnya kita harus menyetor uang sebesar ini. Ya, kalau menggunakan persamaan, dan ini kalau kita menggunakan tabel. Nah, jadi silahkan dipilih mau pakai yang mana. Ya, jadi ini adalah E per A dibanding dengan A per F. Jadi ini kita hitung rumus F-nya, ini hitung rumus A-nya. Ini ada tabel E per A, ada tabel A per F-nya. Nah, ini juga masih contoh-contoh ya, jadi nanti bisa diinikan sendiri contoh-contohnya supaya lebih paham. Nah, jadi untuk mencari nilai P jika diketahui A ini juga bisa. Jadi kalau kita mau cari nilai P, A-nya berapa setiap tahunnya atau setiap bulannya, maka ini caranya. Untuk perhitungan yang ini, P sama dengan A kali ini ya, atau ini menggunakan persamaan. Jadi kalau misalnya contoh misalnya ya, ini ada uniform payment series. Ya, ini ada seorang nasabah menyimpan sejumlah uang di bank dengan maksud agar anaknya dapat mengambil sejumlah 50.000 setiap bulan selama 6 bulan.
berapakah jumlah uang yang harus dia bayarkan di awal ya, di awal berapa uang yang harus dia bayarkan di awal supaya anaknya bisa dapat uang 50.000 setiap bulan selama 6 bulan jika ininya 10%. Jadi cara memperhitungkannya seperti ini. Jadi dia harus menyetorkan sejumlah Rp217.720. Nah, dari sini dia nanti bisa mendapatkan besar uang yang akan diterima anaknya selama pada setiap bulannya. Nah, sampai sini sudah paham ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya.